Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore untuk sedang video ini dimanapun dan kapanpun kalian berada. Di sini dengan aliran metodologi sebagai seorang mahasiswa dengan NIM 0513688805 lisensi informasi dari Universitas Terbuka di UPJ Bandung. Dan saya di sini akan mempresentasikan tugas kedua dari matkul argumen dan pengetahuan komputer. Dengan tugasnya yaitu membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus sebagai berikut. Ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan yaitu A, golongan A gajinya 5 juta, B 6.500.000, C 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jam. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur selama 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Jika 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3 jam, maka 34%. 4 jam, 36%. Begitu juga dengan 5 jam dan seterusnya, maka gaji lemburnya akan menjadi 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan support adalah golongan dan jam lembur. Dan untuk outputnya adalah dengan jumlah penghasilan, gaji golongan utama, gaji lembur. Jika mengacu pada data pada soal sebelumnya, program ini akan menghitung gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan berdasarkan ada 2 tipe. Satu golongan karyawan A, B, atau C, dan yang kedua adalah jumlah jam lemburnya dari 1 jam sampai 5 jam atau lebih. Jadi untuk yang pertama adalah mengimport library dan inisialisasi. Program menggunakan scanner untuk membaca input dari pengguna. Dari bagian public class itu gaji karyawan, ada static void, mainstream, dan program dimulai dari metode main, yaitu titik awal eksekusi program. Dilanjut dengan membaca input dari user, scanner input sama dengan new scanner, system in, system.out.print, masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Sistem golongan input text dan dot to uppercase, dimana pada bagian ini adalah berfungsi untuk golongan bisa diubah menjadi huruf kapital menggunakan to uppercase agar lebih fleksibel terhadap input yang kecil. Misal A atau A kecil ataupun A besar masih bisa dianggap valid. Lalu system.out.print, masukkan jam lemburnya. Ada bagian lanjutnya, deklarasi variabel. Ada double gaji pokok sama dengan 0, double persentase lembur sama 0, gaji lembur 0, dan double total gaji. Digunakan untuk menyimpan gaji pokok berdasarkan golongan, persentase lembur berdasarkan jam lembur, dan gaji lembur yang dihitung dari gaji pokok dikali persentasenya. Dan di akhirnya ada total gaji sebagai hasil akhir. Lalu untuk sekarang ada bagian menentukan gaji pokok berdasarkan golongannya. Seperti yang disebutkan pada soal sebelumnya, ada 3 golongan yaitu A, B, dan C, yang mana masing-masing golongan memiliki gaji yang berbeda. Untuk yang A ada gaji pokok sama dengan 5 juta, lalu dipotong break. Ada B, gaji pokoknya 6.500.000, di break lagi. Dan case C ada gaji pokok 9.500.000 dan di break lagi. Untuk sistem that out-of-print in, jika golongan tidak valid jika di luar dari golongan A, B, C sebelumnya. Setelah menginput data dari gaji pokok dari golongan A, B, dan C, sekarang bagian menentukan persentase gaji lemburnya. Jika golongan A, B, C lembur selama 1 jam, maka persentase lemburnya 30%. Maka di sini diubah menjadi bilangan desimal menjadi 0,30. Else if, jika 2 jam lemburnya, maka persentase lemburnya 0,32. Else if lagi, jika 3 jam, maka gaji pokoknya gaji lemburnya sama dengan 34%. 4 jam dari 36%, dan 5 jam atau lebih 0,38%. Maaf. Untuk menentukan berapa persen tambahan lembur dari gaji pokok berdasarkan jumlah jam lemburnya. Setelah data golongan A, B, C, dan persentase lemburannya dimasukkan, dilanjut dengan menghitung gaji lembur dan total gajinya. Gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persentase lembur dan total gajinya, maka gaji pokok ditambah gaji lembur. Gaji lembur dihitung dengan mengalihkan gaji pokok dengan persentase lembur. Lalu ada total gaji. Lalu total gajinya maka akan menghasilkan dari jumlah dari gaji pokok dan gaji lemburnya. Setelah semua data diolah dan menghasilkan output, tinggal bagian flash ini untuk mendapatkan hasil outputnya.
Jadi untuk urutannya, jadi sistem auto fill in ada yang pertama judul dengan rincian gaji, dengan tulisan rincian gaji. Yang kedua ada inputan golongan, dan yang ketiganya ada gaji pokok dari golongan sebelumnya A, B atau C. Lalu yang seterusnya ada gaji lembur, yang tambah gaji lembur yang persentase 30%, 32, 34, 36 atau dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada total penghasilannya dari total gaji. Nah, akan menghasilkan output dengan urutan golongan karyawan, gaji pokok, gaji lembur dan total penghasilannya. Untuk cara kerja programnya, yang pertama adalah menginput datanya terlebih dahulu, seperti program akan meminta user untuk memasukkan golongan karyawan A, B atau C. Kemudian user diminta untuk memasukkan jumlah jam lemburnya. Lalu dengan mengambil data dari soal sebelumnya, untuk menentukan gaji pokoknya sudah tertera, yaitu golongan A nya 5 juta, B 6.500.000 dan C 9.500.000. Sementara untuk menghitung persentase lemburnya 1 jam 30%, 2 jam 32, 3 jam 34, 4 jam 36 dan 5 jam adalah 38%. Gaji lembur dihitung dengan mengalihkan gaji pokok dengan persentase lembur, maka total gajinya adalah hasil dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu setelah semua data diolah, maka menghasilkan output seperti program akan menampilkan gaji golongan karyawan, gaji pokok, gaji lembur dan total penghasilannya. Misalnya contoh output program akan dimasukkan golongannya adalah golongan C selama jam lemburnya 3 jam, maka program akan menghitung dari gaji pokok dari golongan C adalah 9.500.000. Lalu lemburannya selama 3 jam, maka dihitungnya 34%. Maka 9.500.000 bagi 34%, maka hasilnya 3.230.000. Maka tinggal dijumlahkan 9.500.000 ditambah 3.230 dari hasil lemburan 34% tadi, maka hasilnya adalah 12.730%. Well, that's all for today. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan dalam apa yang saya sampaikan atau mungkin materi yang saya bahas. Dan terima kasih juga sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.